Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli irsihi jami asatidina wa ustadatina wa masyayikhina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa amwatina wa amwatikum wa ahli kuburina wa ahli kuburikum wali najahina wa najahum fid dunya wal akhirah. Wa nakhusu khosatan al-muallif Syekh Muhammad bin Abi Bakar sahibu al-mawaid al-usfuriyah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Biniyatul qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum. Kita perbarui, tetap selalu perbarui niat kita untuk belajar, untuk ngaji, soal paham dan tidak paham, soal bisa melakukan apa yang ada di isi hadis dan hikayat dan khobar, itu kita pasrahkan. Kita tetap berusaha, hasilnya tetap pasrah kepada Allah. Intinya ngaji sebagai cara kita untuk salah satu cara ibadah kita. Jadi hasil gak hasil ngaji itu tetap itu menjadi ibadah. Karena saya yakin, karena beberapa banyak ayat tentang apa yang mendukung ungkapan ini. Di antaranya kemarin saya coba tadabbur bahwa yang bisa membuat hidayah memang milik Allah. Hidayah berbuat baik, hidayah tidak hanya untuk masuk Islam saja, tapi hidayah untuk berbuat baik, maunah, pertolongan, itu hak prerogatif Allah. Kita hanya berusaha, dan ngaji ini diantaranya adalah salah satu upaya untuk ditakdirkan Allah sebagai orang baik. Menarik kiranya saya sitir sebelum mulai ngaji ini, melanjutkan ngaji ini. Di setiap kitab fikih itu disebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang kira-kira artinya adalah man utawi sapane wong may yuridillah, yang dikarepkan Allah, yang karep Allah sapa Allah bihi terhadap orang itu khairan yang kebagusan, bagi sebarang siapa yang dikehendaki Allah, orang itu ditakdirkan Allah sebagai orang baik, maka tanda-tandanya, indikasinya salah satunya adalah yufaqih, maka Allah akan memahamkan. Faqih itu memahamkan atau mendunungne gitu ya. Dunungne kepada orang tadi apa? Yufaqihu fiddin, dalam ilmu agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk ditakdirkan Allah sebagai orang baik, salah satu caranya, indikasinya adalah Allah perdekatkan orang itu untuk semakin paham atau belajar agama, belajar ilmu hal. Ilmu hal itu kalau saya memaknai ilmu yang mestinya dipelajari oleh siapapun profesinya. Contoh ilmu hal, ilmu makan, itu ilmu hal. Agama itu ilmu hal. Mau Mas Sandi yang arsitek, mau Pak Pandi yang guru, mau Mas Indra yang bisnismen, Mas Adi yang ahli listrik, semuanya perlu tentang ilmu makan, ilmu agama, itu ilmu hal. Ini yang saya terjemahkan yufaqihu fiddin, itu termasuk ilmu-ilmu yang melekat pada diri setiap orang apapun profesinya. Dan insya Allah dari ngaji kemarin sebelum Ramadan terus sekarang ini tidak lain adalah kita niatkan upaya untuk yufaqihu fiddin, untuk sidik belajar tentang
agama, belajar, kita sama-sama belajar. Itu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin setelah agak libur panjang kita menemukan pola baru ngaji, yaitu dibarengkan dengan ngaji burdah wetonan. Nanti akhir-akhir nanti kita bertahap itu saja. Yang latih memula apapun profesinya, kita bisa bisa belajar dengan enjoy. Jadi kalau habitatnya sudah dengan kitab, misalnya saya gini, dari dulu Mas Khairul, istrinya ngobrol bahas kitab, bahas apa gitu ya, itu enak. Tetapi bagi kita yang profesinya artinya tidak identik dengan buku, dengan kitab, misalnya Pak Pani masih habitatnya di sekolahan, setiap hari pasti bahas ilmu, Mas Adi gitu ya. Nah bagi kita yang umum yang bahas ilmu kadang macam males gitu ya, apalagi yang artinya sehari-harinya itu bertemu, kata Mas Solon tadi, SPG gitu ya, memeneh gitu ya. Nah jadi kita upaya ini adalah kreativitas kita untuk mengemas sebagai obat kemalasan kita, itu kira-kira. Semoga ini menjadi jawaban mengobati kemalasan kita. Jadi kalau Mas Khairul, saya, Mas Adi nyekel buku, Mas Pani nyekel buku itu gak aneh. Tapi kalau sudah Mas Mansur biasanya nyekel kayu, terus megang buku, itu yang luar biasa. Inilah yang saya sebut kadang beberapa kiai iri sama beberapa muridnya itu karena di sisi itu orang luar melihatnya wah kiai ganjaran akeh gitu ya. Padahal lebih banyak yang tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita itu nata niat kita bareng-bareng. Kita lanjutkan ngaji Usfuriyah kali ini di pasal 23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis wal ishrun, utawi hadis yang ketiga, wal ishrun dan 20, yaitu 23. Hadis yang kedua 3. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, moga Allah meridhai beliau. Annahu, sesungguhnya Anas bin Malik, qala iku wis dawuh sapa Anas bin Malik. Anas sungguh diceritakan Anas bin Malik bahwa beliau berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sudah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe hadisipun adalah ma min abdin min ummati idza asbaha faqara athnatai asyrata marratan ayatal kursi ila akhirih. Kita manai satu-satu. Ma min abdin, ma min abdin, ora ono utawi saking hamba, tidak ada satupun hambaku, min ummati, dari umatku, tidak ada seorang hamba dari umatku, idza asbaha iku ing dalam nalikane manjing esuk, manjing subuh atau pagi-pagi banget, sopo hamba tadi, faqara kemudian membaca hamba tadi, isnatai asyrata, membaca ing 12 marrotan kelawan ambalane atau kalinya, baca apa? Al-kursi ing ayat al-kursi ing ayat kursi. Barang siapa tidak ada satu hamba dari umatku, kata Rasulullah, yang sudah manjing pagi, masuk pagi-pagi, yang dia membaca ayat kursi sebanyak 12 kali. Kemudian summa tawadhu'a, kemudian wudu, dilanjutkan mari 12 kali tawadhu'a wudu, wa shallalan salat al-fajr ing salat fajar. Nah, ini dimanai subuh lah ya. Sebelum subuh sudah baca ayat kursi 12 kali, terus wudu, terus salat fajar. Salat fajar dimanai fajar bisa, baca subuh bisa. Jawabannya Allah maka apa?
hafidho maka menjaga hu kepada hamba tadi Allah subhanahu Allah akan menjaganya min syarri syaitani dari jeleknya setan, kejelekan setan. Itu pertama. Wa kana lan ada hamba tadi ono iku bimanzilati man ada di kedudukannya orang qara'a yang membaca sapa orang yang tadi yang barusan ini jami al-Qur'ani ing seluruh Al-Qur'an. Lho kok koyok kulhu. Nah, tak tambahi salah samarrotin kelawan 3 kali. Nek kulhu berapa? Kulhu 3 kali. Manzilahnya, martabatnya, ganjarannya mirip sama kayak Al-Qur'an, ya kan? Al-Qur'an itu. Ganjarannya itu. Kalau pakai logika ya enggak sama, tetap apa berbeda. Beda Al-Qur'an. Artinya itu apa ganjarannya. Kalau aktivitasnya enggak sama. Artinya kalau pemahamannya aku tak kulu 3 kali ya, gampang, enggak usah. Sehingga enggak pernah baca Al-Qur'an. Nah, ini ayat kursi 12 kali sebelum fajar, kemudian wudu, sholat fajar, Allah akan menjaganya dari kejelekannya setan. Kemudian orang itu diberi martabat atau posisi atau sama dengan martabatnya atau tingkatannya atau ganjarannya orang yang membaca Al-Qur'an utuh 30 juz dengan 3 kali. Ini kira-kira diskon yang enteng enggak? Kalau biasanya kan diskon beli 2 dapat 1 misalnya, atau beli apa? Itu masih beli 2 gitu ya. Ini kira-kira berat enggak? Ringan. Tapi saya melihatnya ini sebenarnya sisi keberat diskon ini muncul karena ingat asbaha sebelum fajar. Itu yang berat itu. Ya kira-kira itu. Beli 1 beli 2 dapat 1 lagi gitu misalnya. Itu masih beli 1 lagi kan gitu, harganya. Nah, ini sama, ada 1 lagi yang berat yaitu ya subuh itu wabut. Nah, maka jangan boro-boro mau baca Al-Qur'an 30 juz gitu ya. Maka diskonnya rahmatnya Allah ditunjukkan untuk menghargai waktu di waktu itu dengan sampai baca 11 ayat kursi sama dengan 12 ayat kursi sama dengan 3 kali khatam Al-Qur'an. Terus dihindarkan dari setan. Di kitab lainnya ini hadisnya belum selesai. Di kitab lainnya juga ada ini yang alhamdulillah yang ini malah saya sering nggak ingat. Yang sering ingat tuh justru yang agak enteng lah gitu. Pokoknya pagi mau kerja pagi lah itu ayat kursi 3 kali. Di subuh ayat 3 kali. Laqad ja'akum 3 kali. Di kitab-kitab yang lain tidak hanya hadis lah itu, tapi makalah ulama laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu dibaca 3 kali, ayat kursi 3 kali ini. Kalau ayat kursi ini kira-kira dipanjangkan umurnya. Ayat kursi 3 kali pagi, sore itu dijaga. Jadi khasiatnya ayat kursi ini bisa menjaga kita selama sehari tadi. Terus secara ketabibannya itu ya kira-kira angel mati, angel apa ya? Tahas terus gitu lah kira-kira. Terus laqad ja'akum itu bagi kerja kita yang kerja sering di jalan itu penting laqad ja'akum 3 kali itu terhindar dari kecelakaan. Ini upaya Allah memunculkan khasiat-khasiat itu. Nah, kecelakaan Allah kayak nakdir kecelakaan misalnya, alhamdulillah yus kun fayakun, tapi Allah memberi bocoran-bocoran supaya hambanya kalau mau selamat sehari itu bacalah laqad ja'akum rasul. Biasanya kiai-kiai yang orang pintar begitu itu biasanya laqad ja'akum 3 kali, ayat kursi 3 kali. Nah, ini sebelum subuh, sebelum ini ganjarannya. Kemudian
Yang ketiga watuwija, dari kata tawaja atau tajul itu. Watuwija, dan diberi mahkota atau di apa ya? Dikuluk dulu kan ada kuluk ya istilah orang Jawa. Langkon. Kopluk. Goblok. Nah, dikuplui yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat bitajin, dengan kopluk, dengan mahkota min nurin, yang terbuat dari cahaya, yang bisa yudhi'u, yang bisa menyinari cahaya tadi li ahli dunya, pada ahli dunia, kulliha, seluruh ahli dunia. Jadi makanya mungkin rahasianya itu, ketika baca kata yai yang orang pintar itu hanya ayat kursi 3 kali, insyaallah melakumu lancar gitu. Bagaimana nggak lancar wong, itu ayat kursi mendoakan menyinari seluruh ahli dunia. Ini ayat kursi. Nah, kita terima saja ini termasuk rahmatnya Allah melalui Rasulullah. Terus kemudian ada tanya Ibnu Anas bin Malik tadi. Fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fi kulli yaumin, begitu setiap hari, gitu katanya. Yang diganjar begitu itu harus dilakukan setiap hari, gitu. Qala, dawuh sapa Rasulullah, la, tidak. Bal fi kulli yaumil jum'ah, tapi bacalah di setiap Malam Jumat. di setiap hari Jumat. Jumat pagi. Jadi menjelang sholat subuhnya Jumat pagi. Fa innaha, karena sesungguhnya ayat kursi tujzi, itu bisa mencukupi, ayat kursi tadi ka ing sira min dahrika, saking atau selama, atau di masamu. Dahrun itu bisa diartikan masa, bisa diartikan tahun. Ada namanya puasa berturut-turut setiap hari, namanya shaumud dahri, puasa sepanjang tahun muput, gitu. Itu saudari. Nah, ini saya artikan masa atau tiap harimu. Artinya berarti kalau dahri artinya tiap hari, ada shaumud dahri tadi, baca Jumat pagi 11 kali ganjarannya tadi. Ini kira-kira kalau logika hari ini saya analogkan dengan kuotanya ayat kursi 11 kali tadi, 12 kali tadi itu Jumat, pendak Jumat kira-kira gitu. Kuotanya gitu. Nah, analognya gitu. Ya, tamsilnya begitu. Ini enak sekali lah. Tapi yo abot. Kalau aku abot. Wayangan ngantuk iku. Minat dari fi Jumatin, di dalam Jumat satu, marrotan kelawan siji. Jadi satu Jumat itu ya. Iku hadisnya sampai segitu, kita terima. Yang bisa ngamalkan monggo ngamalkan. Kalau sejauh ini saya sudah terbiasa yang 3 kali. Makomi sih makom pengen selamat. Belum makom bener-bener ikhlas. Tapi pada saat tertentu kita akan ikhlas. Lupa selamat gak selamat, pokoknya tak waca. Itu makom yang ini. Latihannya begitu. Jadi itu ingat saya secara pribadi itu justru sering ketika bekerja kayak sekarang ini, sering ke jalan, muter survei jalan itu seiling dibutuhkan itu ya. Oke, Allahumma sayyidina Muhammad. Wa ala hadalan iku ing atase iki kilah hadis hikayatun utawi ana cerita. Terkait hadis ini ada cerita. Ceritanya fiha iku ing dalam cerita bisyaratun utawi kabar gembira lil mukminin, bagi para orang mukmin. Cerita ini mengandung kabar gembira, bisyarah pada mukmin. Bisyarah itu kalau Mas Khairul biasanya kalau ngajar di TPQ di Nia misalnya, itu biasanya dikasih bisyarah, bukan SPP. Bisyarah itu enggak ada di tradisi pondok, itu kata ini gajimu itu enggak. Itu di pondok di Nia itu istilahnya bisyarah, bebungah bahasanya. Bukan gaji, karena enggak, itu pilihan kata para kiai.
Kan masuk kan? Jelas sampean bayar. Sehingga kadang ini bisa jadi doa, saya pikir-pikir itu. Coba lihat, saya yang tahu ini ya Pak Pani apalagi praktisi gitu ya. Rumah tanah wong, bapake golek duit berdolar-dolar gitu ya. Gajine wong sak tahun sak wulan 700.000. Biasa gitu. Jadi karena akadnya dari pesantren sudah tahu begitu. Jadi karena akadnya cuman lah duit 700.000. Iku lah bapaknya oleh sedino lah gitu, gitu ya anak. Akhirnya kiai-kiai memunculkan istilah itu bukan gaji tapi bisyarah. Yo alhamdulillah yo seneng. Masih 700.000 seneng. Bisyarah itu artinya berbunga. Nah ini hadis ini mengandung kebungahan atau kabar gembira untuk para orang yang beriman. Wa kanat nan ono, sungguh dulu itu ada al umamu sapa umat-umat al-maudiyah yang terdahulu. Dulu umat terdahulu umat terdahulu kalilatal ono iku kalilatal khotiri iku kalilah itu bisa diartikan tumpul, bisa diartikan lemah, dhaif gitu ya. Konon umat-umat terdahulu iku kalilatal khotiri itu lemah atau tumpul krenteke. Tumpul imannya. Timbulan apa tuh? Tumpul berarti enggak ada iman. Iya, maksudnya wes pokoknya gak gablek lah imane. Enggak ada iman. Wa qalilatal fahmi dan sidik fahami. Angel wis ngentekno kapur lah kira-kira. Nah, orang dulu begitu. Kapur siapa jadi? Itu umat terdahulu diceritakan di sini. Kenapa? Wakanulan ono para umat terdahulu itu. Umat terdahulu ini ingat umat terdahulu bukan umat yang kemarin-kemarin bapak kita, tapi sebelum Nabi. Belum ada Nabi Muhammad. Dulu mereka itu la yusaddiquna iku tidak membenarkan, ora percaya rusulahum ing pira-pira utusane rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Illa kecuali bil mu'jizati, dengan adanya mukjizat. Nah, ketika Nabi Musa gak ono sing percaya. Percayanya kalau sudah belah lautan, sudah apalah gitu ya, itu baru percaya. Terus warru'yati dan ya memang ada yang ditunjukkan gitu ya, ru'yah. Entah tunjukkan itu hujah, ide. Jadi mereka percaya karena ada gagasan. Oh iya, memang benar gitu ya. Atau dengan adanya bukti mukjizat, atau bil muayanah, atau dengan kenyataan-kenyataan yang fenomena yang terjadi. Umat terdahulu itu begitu. Makanya sempat saya intip di Syajaratul Ma'arif itu tingkatan-tingkatan iman itu ada apa namanya? Mulai ada al-muhabah, ada mahabbah. Jadi ada sampai iman percaya benar-benar religius ketika ada karom atau bukti Allah memberi rezeki kita, itu baru meningkat imannya gitu ya. Yang paling sempurna adalah kata Syajaratul Ma'arif itu adalah kekaguman, bukan cinta. Kalau cinta pasti ada sesuatu yang aku seneng Rasulullah itu, wah nek sholawat nek beliau itu wes gitu. Itu bagus, tetapi yang agak tinggi lagi adalah muhabah, kekaguman. Kalau udah kagum itu logikanya gitu ya, Mas Hendra kagum sama Serondonti gitu ya, Rondo gitu ya. Itu meskipun nggak memiliki, kagum udah. Itu kagum, artinya itu di atas cinta, kata Syajaratul Ma'arif, kata Izzuddin Abdus Salam. Nah, kira-kira ini orang dulu itu tingkatan imannya itu kalau ono bukti, mereka ono bukti gak iman, bukti material gini. Kama kola kaya dene ngucap kaum Musa sapa. Nah, contohnya umatnya Nabi Musa, li Musa kepada Nabi Musa alaihissalam, yang di capture dalam Al-Qur'an, yang diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu bismillahirrahmanirrahim, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sha'iqatu. Nah, di Al-Qur'an diceritakan umatnya Nabi Musa itu pernah berucap, yaitu ya ini tentu firman Allah ya, menceritakan terdahulu. Lan nu'mina. Nah, lan ini
artinya negatif. Tidak. Tetapi beda sama lam. Lan ini ora bakal, itu ada kata-kata itu. Ora bakal beriman kita laka kepadamu ya Musa hatta naro sehingga kami bisa melihat Allah ing Allah. Kami tidak akan percaya ajaranmu ya Musa sampean iso mengantarkan kami ngerti Allah itu. Itu kira-kira gitu. Makanya ada cerita Al-Baqarah itu. Sapi sampai jadi agama tertentu. Fakhodat kemudian ngalap atau menimpai hum ing umat tadi, singkat cerita ayatnya ini as-sa'iqatu apa bledek atau petir. Jadi sampai umat itu dihabisi disambar petir. Ini surat apa ini tadi ada Al-Baqarah 55. Itu contohnya. Kemudian selalu mereka bertanya umatnya kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa wa qalulan ngucap hal yanamu ilahuka ono di Al-Baqarah itu ceritanya sukmun hukmun fahum layar jun dan yang lainnya itu cerita sapi yang bagaimana ini yang bagaimana buntutnya piye gitu kan ada itu cerita di Baqarah itu saking engkele sampai ada satu kata diceritakan di Taurat itu ada lagi nih kaifalaya hal yanamu ilahuka hal apakah yanamu turu ilahuka pangeranmu apakah Tuhanmu yang kau bawa itu tidur? Pertanyaannya aneh-aneh bakanalan ono maktubun apa sing tertulis fit Taurati ing dalam fit Taurat iku jadi dan sungguh di dalam kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa itu tertulis la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi ayat kursi ini ayat kalau dalam kitab-kitab kayak Syamsul Ma'arif, kitab-kitab bahasa nih Mas Khairul perdukunan gitu ya. Kitab-kitab orang terdahulu. Ayat kursi itu luar biasa. Karena konon termasuk sampai hari ini yang menganggap tradisi Taurat itu beda sama Injil. Taurat itu mistisnya luar biasa. Makanya para Yahudi yang itu belum tentu asli ya. Itu saja magicnya luar biasa. Nah, di antara Taurat yang disempurnakan di Al-Quran itu penyempurna kan. Ini ayat ini la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu di Taurat itu asli. La ta'khudhuhu tidak akan menimpai kepada Allah sinatun wala naum. Yo ngantuk yo turu. Allah tidak akan ngantuk sampai turu. Ayatnya mengkono tok ya, tapi ayat itu punya daya yang luar biasa. Fa'akhbaro kemudian akhirnya karena di Taurat ada itu fa'akhbaro maka Nabi Musa memberi kabar bima fit Taurat bima kelawan apa-apa ajaran itu ajaran atau hal-hal fit Taurati yang ada di Taurat. Faqalu moko jawab maneh umat Musa kaifalayanamu kok iso gak turu lho gitu kira-kira gitu. Kok iso gak turu gitu. Fa'amara mongko perintah Allah sapa Allah ayam la ing kepada Nabi Musa ayam la ing yen to ngebegi Nabi Musa diperintah kemudian nek umatmu ngono Musa tak perintah saiki untuk memenuhi mengisi koruro ini 2 botol bilmai dengan isian banyu jadi kon ngebegi banyu faqadha kemudian wayakudu kemudian ngambil Nabi Musa huma 2 botol biyadihi dengan tangannya sendiri. Faqadha Musa kemudian Musa alaihissalam mengambil al-qaruratain. Ketika Nabi Musa mengambil 2 botol tadi yang terus diisi 2 full air, kemudian Allah fa'anama maka Allah menidurkan atau nggawe turu ing Nabi Musa Allah subhanahu kemudian mengambil 2 botol Nabi Musa dibuat tidur oleh Allah ngantuk fasa kotot moko ceblok jatuh al-qarurotani 2 botol tadi 2 botol tadi ya jatuh akhirnya fangkasara kemudian pecah al-qarurotani 2 botol tadi titik kemudian Allah baru dawuh qala moko dawuh Allah subhanahu Allah
ta'ala qul, ucapkan ya Musa li ummatika kepada umatmu, falau namallahu ta'ala lahalakal alam. Karena itulah Nabi Musa, Musa ucapkan kepada umatmu, andaikan Allah pangeranmu itu tidur, lahalaka maka rusak al-alamu apa alam. Jadi Allah memberi jawaban itu kadang tidak bisa lewat kitab, ucapan langsung. Jawaban ada lewat ini. Tunggu-tunggu, ya Allah, ini sauren misalnya gitu ya. Aku undang nyaur hutang gitu ya, atau ada musibah begini. Bisa saja Allah menjawab lewat ngaji. Tapi bisa saja Allah menjawab kita lewat kejadian peristiwa. Ibrohnya begitu, sama lah. Ngaji masih gak ngantuk, kamu mudah-mudahan begitu ono. Saya yakin masing-masing pernah mengalami. Ketika ada kejadian tertentu, iya ya, bener nang kitab gitu. Kira-kira begitulah. Nah, ini Nabi Musa juga gitu. Dijawab yang pertama Allah langsung ngendikan, dijawab kedua dengan peristiwa-peristiwa botol tadi di perumpamaan. Jadi ngaji misalnya nggak pinter ya suwantai. Suatu saat kalau kita serius akan ada jawaban, tidak harus lewat forum ngaji begini. Nah kira-kira gitu. Maka Allah kok turu, pangeran kok tidur. Lalu tidur ya rusak alamnya. Wong kamu nggak pangeran ngisi botol dengan air, kau tidur botolnya pecah. Airnya tumpah. Fata masalah kemudian membuat tamsil atau percontohan. Nabi Musa lihadal masal pada ini. Jadi akhirnya Nabi Musa menjelaskan umatnya itu dengan cara tadi itu. Titik fa inallah mongko sesungguhnya Allah taala madaha iku muji sapa Allah hadil ummata ing ikilah umat Muhammad maksudnya. Karena ini sudah titik tadi. Wa qala dawuh Allah sapa Allah memujinya dengan pujian di Al-Qur'an. Surat Al-Imran 110, kuntum khaira ummatin. Kuntum kau itu, kalian itu umat Muhammad, khaira ummatin itu sebaik-baiknya umat. Bukan karena magicnya, bukan karena macam-macamnya umat Muhammad itu. Kenapa li'annahum? Karena umat Muhammad sodaku itu bisa percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mu'jizatin tanpa ada mukjizat. Nek biyen kan mukjizat. Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an isinya enggak, meskipun di Al-Qur'an juga ada sisi-sisi magic gitu, seperti Taurat, seperti amalkan. Nek pengen dari dukun golekno Taurat sing asli ini. Bila mukjizatin wala tamsilin tanpa ada percontohan. Sama kayak hari inilah gitu ya. Ora tahu no contoh Nabi Gubi, maksudnya contoh bahwa Nabi begini. Kita sudah jauh gitu ya. Artinya jarak secara massal jauh. Kita iman, kita ngelakoni. Ba'da kada sini nah setelah bertahun-tahun, artinya setelah era berikut itu semakin ke belakang ini tetap terjadi. Itu yang dipuji oleh Allah bahwa kita adalah khairu ummatin. Jadi Mulia. Makanya saya menerjemahkan gini itu biasanya gini. Ketika jomblo. Nih, kalau jomblo temporer itu enggak lah. Jomblo lokal. Mencari istri atau cewek itu artinya punya asar mukjizat. Mukjizat itu maksudnya punya manfaat, punya fasilitas yang lebih. Dia tetap cinta meskipun tanpa itu yang tingkatannya khairu ummat itu. Tapi kalau nek disayang gelem nek pas waya Pak Rayu pas waya nggowo duit gitu ya. Nah itu perlu dikhairkan itu. Jadi takon kamu cinta khair apa cinta khairat? Ayo perlu Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita bersyukur sekali, sak jelek-jeleknya kita gitu ya. Kita masih diberi iman tanpa ada mukjizat.
Itulah kadang saya misalnya sebagai guru sebagai itu mestinya kita iri sama kayak ceritanya tadi saya ceritakan tadi. Kalau saya Mas Hoirul lah misalnya Pak Pani atau siapa, yang pernah ngaji, pernah mondok, percaya itu logis. Maksudnya misalnya Rasulullah itu begini, ngajinya berkitab-kitab misalnya. Lah bagi santri-santri kita yang nggak pernah ngaji hadis piye percaya itu yang luar biasa. Itu yang saya sebut di awal tadi. Kenapa seringkali kiai itu iri sama kaum berdosa. kata saya yang saya kutip kemarin apa? Dosa istimewa kalau disedusi ditobati maka akan dapat pengampunan istimewa. Jadi kayak Mas Khairul yang lurus-lurus saya pengampunannya ya standar. Tapi gak bisa ditiru, aku tanggulin dosa istimewa. Gak boleh itu. Karena kita nggak tahu kodok-kodornya kita itu begitu nyoba-nyoba mati. Belum sampai topan. Ya itu naudzubillah. Tapi bagi yang merasakan pernah itu, maka berbahagialah, bukan berbahagia apa ya? Berbahagia atas melakukan dosa itu tidak, tapi diberi kesempatan. Ya Allah, aku ditunjukkan begini. Nah, ini hikmahnya juga kalau kapan-kapan misalnya ada namanya kitab Sholawat Basairul Khairat. Nah, pujian-pujian itu ada yang unik gitu ya. Bagi orang yang ngajinya lurus-lurus itu kok iso ya Syekh Abdul Qadir itu nulis sholawat kok begitu gitu ya, yang di Basairul Khairat itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubasyiril lil ummiyin. Ummiyin itu orang yang warna letter-letternya buta huruf, suka ngerti lah gitu ya. Bima qala Allah taala, bima qala Allah azim, karena ada dawuhnya Allah yang maha mulia agung. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ummiyin itu ya artinya tidak terliterasi tetapi mau tadi. Terus kemudian karena di yang lain tuh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril lil musallin, kabar gembira bagi orang yang mau sholat, kabar gembira bagi orang yang mau berdoa, macam-macam. Nah ini yang menarik, lil ummiyin, yang tidak tahu apa-apa. Terus kemudian habis ummiyin ada lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubasyiril lil mudnibin. Ngerti latar belakangnya kan, ya Allah berikan sholawat salam kepada Rasidina Muhammad al-basyiril mubasyir, yang beri kabar gembira ke al-mudlil mudnibin, kepada orang yang berdosa-dosa, yang para pendosa. Bima qala ta'ala, karena ada dawuhnya Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dilanjutkan lagi Allahumma shalli ala sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubasyiril lil mustaghfirin, dan terusnya. Ini menariknya di situ. Nah, kadang kita nggak boleh pede karena wah pede wis biasa musola, pede biasa ngajine wakeh gitu ya. Tapi kalau diteliti dengan ilmu kayak tadi itu, tiba-tiba poinnya akean kaya gitu, kira-kira gitu. Itu kita nggak bisa. Kenapa kepedean itu sampai jadi kesombongan mungkin ya, bahkan riak mungkin, itu ya mungkin karena nggak ada ilmu. Padahal ya ketika saya tanya di musola, lebih mulia mana, lebih utama maksudnya, ini sama-sama bagusnya, lebih utama mana berebut menjadi imam sama menjadi muadzin? Semua banyak yang menjawab imam, karena logikanya Rasulullah gak ngimami, gak ngadani gitu ya selama itu. Padahal dalam beberapa hadis, dalam anjuran fikih, lebih mulia, lebih utama ganjarannya gitu. Istiqomah 40 hari. Ya kayak gitu-gitu. Kalau pakai ilmu, kita jangan-jangan saya lebih mulia Mas Indra gitu ya. Ya, dan terus secara ini ya itu. Semula balik. Oke, itu hikmah dan hadisnya kita terima. Semoga diantara kita seumur hidup ya seorang yang tahu ngelakoni lah ben Jumat itu ayat kursi. Kalau saya sering lupa
Jangan lupa. Yang ingat itu ketika berjalan eling waduh kok kecelakaan gitu. Eling kitab yang satunya yang membicarakan apa khasiatnya. Saya tambahi hadis yang ke al-hadis ar-rabi' wal 'ishrun karena ini sedikit sekali saya tambahi hadis 24. Musallallahus sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, masih diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu suhunya Rasulullah Nabi qala itu sudah berkata, dawuh Rasulullah, idza kana yaumul qiyamati nadamunatin ainal muraun wa ainal mukhlisun umu wa hatu a'malakum wa khudhu ujurakum min sayyidikum. Itu hadisnya. Ya, diartikan satu-satu, diresapi satu-satu. Dulu Anas bin Malik menceritakan satu hadis dari Rasulullah. Isinya adalah idza kana yaumul qiyamah, ketika datang hari kiamat, nada maka ada yang manggil-manggil. Sopo munadin, sopo seorang yang manggil-manggil. Jadi ada seseorang atau malaikat yang bertugas manggil di hari kiamat besok. Yang diantaranya isi i'lam atau pengumumannya, manggil-manggil itu maksudnya ngundang, pengumuman di toa gitu, kira-kira gitu. Di hari kiamat itu ada juru yang begitu. Kayak di masjid kalau ada orang meninggal, nah, yang juru itu, nah kayak gitu. Nah isinya diantaranya adalah ini hadis ini menceritakan isinya undangan itu adalah pertanyaan ainal muraun, aina ikundi al muraun, orang-orang yang riya, orang-orang yang dulu riya, mengandalkan amalnya, ngetokno amale untuk ya karena amalnya, karena sesuatu. Terus kemudian wa ainal mukhlisun, ya, pengumuman di hari kiamat, bayangkan mana yang dulu-dulu di dunia ini riya, terus kemudian yang kedua mana yang dulu-dulu di dunia ikhlas, celui. Kumu, berdirilah, wahatu, dan kemarilah kalian semua amalakum, kemali amalakum amal-amal kalian. Ayo bawah sini amalmu gitu gara-gara. Wa khudhu, dan ambillah kalian ujurakum, ganjaran-ganjaran kalian, reward kalian, min sayyidikum, dari tuan-tuan kalian. Undangannya gitu, hadisnya begitu. Siapa yang dulu riya, siapa yang dulu ikhlas, ayo ke sini, bawa amalmu. Terus kemudian ambil kuponnya. Nah, amalnya sebagai kupon. Ambil masing-masing, ambil ganjaran atau rewardnya ke tuannya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tuan itu ya misalnya saya pengen ngaji, cek ini dianggap Mas Indra wong api gitu ya. Maka sayyid saya, amal saya itu saya serahkan ke tuan yang bernama Mas Indra tadi. Bukan Mas Indranya, apa? Anggapannya Mas Indra. Anggapannya Mas Indra. Itu tuannya begitu maksudnya. Lah bagi yang ikhlas siapa tuannya? Allah, lillahi ta'ala. Ya golek berarti langsung ngono Gusti Allah. Kira-kira gitu. Nanti ada kupon itu. Kira-kira kayak di kupon. Qala Nabi alaihi wasallam. Kemudian qala dawuh an-nabi alaihi wasallam. La nasiba lil muraina min a'malihim syai'an illa hasratan wa nadamatan wa syaqawatan. Bisa rafa, bisa hasratun, bisa nadamatun, bisa tan bisa tun. Oke. Kita manis satu-satu. Kemudian Rasulullah dawuh dari fenomena tadi itu ya. Nah, mungkin Rasulullah cari umat sing biyen nolong, sing pantas ditolong disian gitu ya. Terus Rasulullah dawuh gini, "Hei, la nasiba lil murain." La nasiba, ora ana bagian. Iku maujud lil murain, bagi para pria. Enggak ada bagian bagi para pria. Enggak ada ganjaran. Apa bagian itu maksudnya ya ka ono jatah. Min amalihim, dari sebab amal-amalnya mereka dulu, syai'an yang suci, illa, kecuali ganjarannya dapat apa? Hasrotan ing
Hasrotan itu apa namanya? Apa ya? Rugi, mboten. Nelongso. Menyesal. Nah, ganjarannya orang yang riak dulu dia tidak punya bagian, tidak punya jatah kecuali jatah satu. Nelongso, rugi gitu ya. Wanadamatan dan ketun, wasyakowatan dan celaka. Telu itu wes gitu. Kata Rasulullah. Nah. Summa qala, kemudian dawuh lagi an-Nabi sallallahu alaihi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya bena Adam, he anak Adam. Bani Adam, anak turunnya Adam. Al-ikhlaso, kata Adam, kata Rasulullah. Kemudian he bani anak Adam, al-ikhlaso, maksudnya ikhlaso itu maksudnya lakonono ikhlas, latiano ikhlas. Itu kira-kira gitu. Waqala dan landawu an-nabi sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Kata Rasulullah kemudian ketika setelah menceritakan tadi, inna akhwafa ma, sesungguhnya sesetuhune luweh sing meden-medeni atau yang mengkhawatiri keadaan sesuatu atau keadaan, akhafu yang aku wedi, ala ummati atas umatku, asyirku itu adalah syirik al-asgharu yang kecil. Sesungguhnya yang saya khawatirkan adalah kondisi yang saya khawatirkan atas umatku adalah syirik kecil. Kalau syirik besar kan jelas kan, nyembah iki nyembah apa nyembah iki. Syirik kecil. Kemudian qalu, sahabat-sahabat akhirnya tanya, ya Rasulullah, he Rasulullah, wa masyirkul asghar napa niku syirik kecil. Qala dawuh menjawab sapa an-Nabi alaihi wasallam, utawi syirik asghar tadi, syirik kecil itu adalah syirik itu bahasa gaulnya adalah selingkuh. Selingkuh kecil itu adalah menduakan syirik. Ar-riya'u iku riya. Yaqulu ang dawuh Allah sapa Allah taala lahum kepada para manusia, yauma taala lahum, dawuh Allah yauma yujazil ibada bi a'malihim. Ya di ketika apa? Yauma yujazi, ketika hari yujazi yang pembalasan, bales sapa Allah al ibadah ing para hambanya bi amalihim berdasarkan amal-amal mereka. Terus kemudian maka dawuh idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum hal tajiduna fihim khairan. Dawuh Allah dalam firman yang dawuhkan kepada Rasulullah adalah dalam konteks ini, idhabu maka pergilah, budalo kalian semua, ilal ladzina, pada orang yang tadi di alam kiamah tadi, maka pergilah ilal ladzina kepada orang-orang atau mereka, kuntum yang kalian semua turauna itu ngetok-ngetokno lahum kepada mereka. Jadi kamu pergi saja, jangan ke saya. Pergilah kepada sesuatu, kelompok, orang atau apapun yang kau selama di dunia memperlihatkan amal-amalmu pada mereka atau kondisi itu. Ya, memperlihatkan itu beda sama, nanti ada bedanya kalau sama ilmu. Ada cerita misalnya, cerita-cerita tentang kebaikan itu juga bagus. Makanya kadang kita nggak harus hati-hati. Mana riya, mana tahadus bin nikmah. Mas Indra, aku mari oleh rezeki gitu. Itu bagi Buntut. Kondisi cerita begitu tuh bisa apa? Bisa bermakna riya, bisa bermakna sebaliknya tahadus bin nikmah. Wa amma bin nikmati rabbika fahadis. Nek duwe anjurannya Allah kan, nek kalian punya rezeki nikmat maka ceritakan. Nah, satu sisi ukurannya riya kalau saya ya selain yang kita sendiri yang tahu. Bahwa hari ini misalnya, hari ini
orang dahulu mungkin kalau misalnya bangkitkan dari kubur mungkin wong saiki cek ria-ria ya sidik-sidik foto. Selfie. Contoh misalnya ya. Tetapi Pamer rujak. Si pamer rujak gusi iku. tetapi konteksnya itu bisa saja tahadus bin nikmah. Makanya kadang saya kembalikan saya pribadi kembalikan yang tahu ya Allah tentu Maha tahu, tapi yang juga tahu ya masing-masing. Dia selfie itu karena ya memang jualan gitu ya. Dia selfie karena memang bagi-bagi kebahagiaan. Mau selfie rujak bagi-bagi kebahagiaan itu. Jadi ada ngiler. Kepenting tau. Jadi itu apa namanya? Nah, itu yang tahu si dirinya sendiri. Ya, yang punya potensi tahu. Intinya riya, kapan-kapan kita belajar tentang beberapa kitab yang karena hal-hal kayak begini, dosa atau amal yang amal yang tipis, yang apa? Sulit dibedakan. Yang sulit di ini itu biasanya tasawuf. Kita nggak sadar kadang-kadang. Kitab tasawuf biasanya. Jadi ketoknya api tapi hasilnya bleset tapi api gitu. Itu nanti kapan-kapan saya pernah ada di situ kemarin ada namanya kitab Idhoku Asrori Ulumul Muqarrabin, kecil tapi ketoknya api tapi bleset. Atau sebaliknya. Jadi ini memang noto manusia, nata diri itu memang juga sulit. Nah, ini kita apa namanya imani hadis-hadis ini. Kata Rasulullah inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Sing tak wedeni teko umatku iku adalah syirik asghar, syirik kecil. Nek syirik sebesar jelas-jelas Nyembah batu. Kelompok tertentu iso berabrik ya. Syirik gitu ya, bid'ah gitu. Tapi yang yang kecil yang tanpa sadar itu tidak terasa seolah-olah. Terus aparat atau ormas siapa yang bisa ngobrak-ngobrak? Enggak tahu kok. Idhabu ilal ladina kuntum turauna lahum, kata Allah. Kemudian hal tajidun opo sampai nemu fihim khairon, tibae nemu ora awakmu biyen ngetok-ngetokno apa namanya wong maca sholawat ping 1000 mari ngono diceritakno karena riya ya, bukan karena tahadus bin nikmah atau dakwah gitu ya, atau maca opo gitu iku lho gorong-gorongnya sampe resiki gitu ya. Nanti ketokno gitu. Jangan-jangan waduh begitu nang kiamat keliru ben aku ben pas kerja bakti ku sing teko Surya Pak. Sampai Gudang Garam. PN niku gitu kira-kira. Ndang kesan deh. Kesan. Berat ya hilang. Sampurnami itu. Jadi nata, makanya saya tertarik apa namanya, dan itu kita rasakan, tapi ya belajar itu sulit. Jadi melakukan sesuatu bukan karena seseorang itu, tetapi didahulukan ya karena ada ilmu bahwa melakukan itu adalah hal baik. Contoh misalnya, aku senyum kepada Pak Pani, itu karena memang logikanya gitu ya, bukan ngeremehin Pak Pani, tapi ada yang lebih tinggi lagi, bukan selain Pak Pani, tapi apa? Alasan bahwa memang anjuran Rasulullah harus menghormati. Terus kemudian apalagi Pak Pani sepuh. Nah, itu yang baru yang ini gitu. Makanya ketika ada cerita Gus Bak yang ini, sampean enggak mangkel diundang diloroni. Jawabannya apa? Jawabannya, loh kamu kok kepedean. Saya datang itu karena ada anjuran hadis bahwa diundang ada tamu ya, saya wajib hormati tamu itu, gitu kan. Nah, jadi kepedean kamu, bukan awakmu gitu ya, gitu kira-kira. Itu cara saya memanai ikhlas. Karena kita sulit maka pakai ilmu. Karena ilmu mengatakan ini tak lakoni. Itu yang pertama. Bahwa sama-sama berebut. Contoh ini ya,
sama-sama melayu cepet marang musola. Nah, melayune Mas Khairul ambek melayune Mas Rosendra misalnya bisa berbeda. Sing siji pengen memang sing satu cepet-cepetnya karena memang Jangan sampai terlalu. bukan karena kubur riasah misalnya pengen kekuasaan, artinya imam itu bukan sebagai ibadah tapi sebagai kekuasaan. Sing Mas Khairul cepet-cepetan karena iki nek karena aku batal kabeh gitu. Dalam kondisi bukan sombong tapi kondisi ilmu. Sama-sama aktivitasnya politik itu gitu kan ya. Yang satu pengen ditahta itu karena mencegah kemaksiatan atau kemudorotan atau kejelekan, keburukan. Yang satu pokoknya menguasai. Fenomenanya sama kalau kita lihat. Pengen jadi imam. Nah, yang satu kubur riasa, yang satu pengen dandani. Kira-kira gitu. Nah, makanya saya pribadi meskipun enggak punya kadang melihat politik itu yes ngono kae, saya tetap menyimpan dengan cara ini melihat, mencoba pakai ilmu. Ini aslinya apik gitu, kira-kira gitu. Atau ini. Jadi fenomenanya bisa sama, belum tentu niatan atau konten itu sama. Jadi itu pelajaran bagi kita. Semoga kita ada dua hadis tadi, pointernya adalah yang satu ayat kursi gitu ya. Yang kedua yang pertama adalah ayat kursi. Selain ayat kursi ini hikmah bahwa iman tanpa karena. Iman tanpa karena itu Maksudnya ya, Mas? loh enggak apa-apa. Masa diulang mah. Saya utarakan tadi hadis yang pertama tadi. Masih lah kok mana Wong kancane memang enggak apa-apa lah. Dasar apa-apa ta. Wong jenenge belajar kok. Jadi level kita bisa kita latih. Oke, enggak hanya iman gitu ya. Ada burdah karena, ada burdah tanpa karena. Jadi pada kondisi tertentu ini dua hadis ini kita baca malam ini bareng ini ya cocok. Enggak sulit, kita enggak ikhlas dalam arti ikhlas itu artinya murni. Arti aslinya murni. Jadi kalau ini madu berarti madu mukhlis itu murni. Lah murni itu maksudnya ya lillahi ta'ala ya, karena Allah. Lah orang itu sulit. Pasti ada yang bilang kita itu materi kok, kita itu duniawi, ada jasadnya. Apa lillahi ta'ala itu ya? Ya enggak usah sok sok suci gitu enggak. Maka cara Imam Ghazali ya latihan enggak apa-apa. Bukan kira-kira ngene, ado-ado. Kon biyen bojomu asine ya kepeksa, tapi suwe-suwe kan seneng. Kira-kira gitulah. Sampai lali hal-hal yang tidak disukai. Lah menghilangkan riya itu tanpa karena tadi itu juga sulit. Ya mungkin pertama gelem sholawatan karena wah pas sholawatan aku lancar rezekiku. Aku sholawatan wadem gitu ya. Pada kondisi tertentu dari arahan Ghazalian gitu adalah tanpa karena itu kita tetap melakukan itu. Makanya enggak sulit ngatur diri itu ya karena itu tipis gitu. Kelihatannya buidanya tuh tipis banget. Nah, saya yakin kalau kita usahakan terus termasuk ngaji. Dulu kan hanya pertanyaan kan saya masih ingat. Caranya wudu gimana, caranya gimana gitu ya. Hari ini gak ada pertanyaan, gak ada kemudahan, tetap ngaji. Itu yang kita latih, kita bareng-bareng latih, saling mengingatkan itu. Ono maling gak ono maling tetap jogo. Kira-kira gitu. Meskipun logika jaga itu ya karena ada maling gitu ya. Apa mana wong gak ono maling, ono tempe gak ono tempe tetap jogo kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi itu sulit, tentu gak gampang, perlu kita latih. Tapi kalau sudah
witing tresno jalaran saka kulino ilmune gitu ya. Insyaallah bisa. Paham nggak paham tetap ngaji. Misalnya tadi, makanya kita latih iman, Islam, berbuat baik tanpa karena ini karena ngabel-embel itu. Dan jadi dua hadis ini menarik, ayat kursi sama iman tanpa karena tadi itu keistimewaan umat Muhammad. Makanya saking istimewanya akhirnya baca ayat kursi 11 kali 12 kali dengan ini seperti membaca Al-Qur'an 3 kali. berbeda sama yang dulu. Loh, analognya sama. Mas Wawan punya anak yang sudah besar 2 misalnya. Siapa? Vino sama Queen. Yang Vino ini ibaratnya ijek karena. Vin iki ngono ya, iso embel-embele wah aku untuk sanggo akeh gitu ya. Apakah ini jahat atau batal? Ya ndak omong itu anaknya gitu ya. Apakah kita melakukan bukan lillahi ta'ala murni itu apa artinya murni itu jelek? Ya enggak wong pengirane kok kene gak njaluk gitu kira-kira gitu ya. Tetapi berbeda dengan Queen sayang. Dikongkon gak dikongkon, nono ambel-embeli permen gak permen jalan. Analognya kan gitu. Nah, di level ini sebenarnya bukan level halal haram, tetapi levelnya adalah ini lebih afdal apa yang biasa gitu. Di apa namanya? Nilainya. Ketika dijawab gini, aku gak iso lillahi ta'ala kok, aku jelas-jelas aku selawatan pengen rezekiku lancar kok. Kalau saya jawab secara pribadi ya sah-sah saja wong pangeran. Nggak salah Vino jawab gitu wong bapakku. Iki pangeranku ya aku sah-sah ae wong jawab. Jaluk. Tak karepe ta gitu. Tetapi yang lebih utama adalah tanpa tadi. Kira-kira. Itu namanya ikhlas. Sampai kira-kira ngono aku jelasin dari kitab, tetapi apa dalam praktiknya sulit itu. Alhamdulillah kita pungkasi, kita lanjutkan nanti sholawat burda. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan burdaan ya. Kita lanjutkan burdaan ya. Semoga ini ada hikmahnya, kita semakin dituntun yufaqih fiddin, selalu ditakdirkan, tetap takdirkan sebagai orang baik, sampai mati dalam keadaan baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.